maghfirah wa akhiruha itqu minan nar. 10 hari ini kita menjalani ibadah puasa dibalik daripada menahan lapar dan dahaga, dibalik daripada menahan segenap apa saja dorongan nafsu, dikendalikan oleh iman dan karena mengharap ridha Allah. Betul, semoga rahmat Allah itu bangkit dalam jiwa kita berbanding dengan nilai syukur kita kepada Allah yang sangat-sangat kecil bila dibandingkan dengan anugerah dan rahmat Allah yang ada pada kita, baik pada tubuh kita maupun yang ada pada fasilitas hidup yang Allah berikan selama ini. Hingga akan lahirlah sebuah kesadaran sebagai hamba yang lemah. Selama ini banyak rasa syukur yang kita sia-siakan dan tidak kita manfaatkan, berbanding dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kesadaran inilah sebagai tonggak awal dan prinsip dasar kesadaran untuk bangkit kita mohon ampunan Allah. Berangkat daripada kesadaran bahwa kita ini hamba yang lemah, banyak kesalahan yang kita lakukan, belum memiliki rasa syukur yang sempurna, maka atas kelemahan, kekhilafan dan juga dosa dan segala apa yang kita lakukan, muncullah kesadaran hamba ini sangat-sangat hina, tak pantas untuk mendapatkan anugerah syurganya. Tapi jika kita juga tak mampu untuk menanggung azab yang disediakan, akhirat hanya 2 tempat, kalau bukan syurga ya neraka. Inilah senandung yang biasa diucapkan oleh ahli sufi, bahwa tubuh ini sangat banyak dosa, di mana tubuh ini tak mampu untuk menerima resiko, tapi tak pantas juga untuk masuk dalam surga Allah. Atas dasar itu ya Allah, anugerahkan kepada kami taubat nasuha. Semoga ampunanmu lebih besar daripada nikmat besarmu. Oleh karena demikian, prinsip daripada ibadah puasa sebagai perisai membentengi kita daripada serangan-serangan nafsu yang bisa untuk menampakkan anugerah Allah. Maka untuk mendukung itu, mendukung ampunan Allah, maka dalam hadis Rasul mengingatkan, as-sawmu li, ya, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tatfi'ul khataya kama yatfi'un nar kama yatfi'ul ma'an-nar. Puasa inilah sebagai pagar, sedangkan sedekah merupakan jalan untuk menyiram, untuk menghapuskan terhadap kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Seperti air bisa untuk memadamkan terhadap api, menangkap fungsi sedekah lampu lenyum. Oleh karena demikian, di samping fungsi dasar, sedekah bisa untuk menghambat paling kurang 70 macam bala. Ahwanuha, yang paling ringan bala yang Allah selamatkan dengan sedekah itu al-juzam wal baras,
penyakit buduk dan penyakit tupak. Yang paling ubud. Pakan tak anggap bahawa buduk dan tupak yang penyakit dan yang bala cobaan. Dua penyakit itu tak disukai oleh manusia. Bahkan dalam konteks hukum keluarga, menyon cacat, nyan jet pisah dan jet pasah dengan perumah. Karena ada tupu urang na buduk, ada tupu urang nyan na pun akhirnya sifat baras, penyakit tupak, bantat tupu adanya, purina bak kitanya ragam, puragam bak urina, maka merupakan cacat yang boleh untuk pasah nikah. Yang pasah, ya, kerana penyakitnya hana galak di jiwa. Walaupun hana menular sekarang mungkin enggak ada lagi penyakit juzam itu, lepra itu tidak lagi menjadi penyakit yang bisa untuk menular kepada orang lain. Mungkin sudah didapati antinya. Dengan kecerdasan dan kehebatan akal manusia dunia kedokteran. Tapi dengan hilang itu, muncul bermacam penyakit lain. Termasuk AIDS, HIV, macam-macam. Dan penyakit saban lebih parah daripada penyakit buduk. Anak dengan ulun syik mentau, transfusi darah, kalau ada jenis penyakit AIDS, tidak boleh membantu darah kepada ayahnya. Begitu dari ayah ke anak juga. Tambah lagi sekarang, lebih parah daripada buduk, yaitu narkoba. Dapat menyonyan kaidang berat bak terjaga. Berat untuk bagaimana ia tidak akan menimbulkan sebagai induk daripada bermacam penyakit masyarakat. Karena narkoba lebih parah daripada khamar. Kalau Rasul mengingatkan bahawa induk daripada penyakit masyarakat khamar, kalau demikian, akibat daripada khamar akan bisa lahir bermacam penyakit-penyakit lain. Dengan khamar akan timbul pencurian, dengan mabuk akan timbul pembunuhan, dengan bermacam-macam lain, perkosaan, perzinaan, itu induknya. Begal, itu dari itu semua. Maka itulah mamak daripada segala penyakit katanya. Justru narkoba, ekstasi, macam-macam lebih jahat. Para ulama mengatakan kalau khamar hanya hududnya 40, tapi kalau yang sifatnya narkoba itu boleh sampai tingkat pembunuhan. Artinya boleh dibunuh hukumannya. Kalau Indonesia hari ini walaupun tidak bisa diwujudkan, begitu banyak orang kena narkoba, tapi sedikit yang bisa divonis dengan hukuman yang berat itu. Tapi dalam pandangan para ahli ilmu agama, ahli fiqh, itu sudah dibahas. Boleh lebih berat takzir di atas daripada hudud terhadap penyakit yang baru itu. Dan sampai kita di Aceh, saat pembahasan kanun jinayat, khamar saja dibatasi masuk kanun jinayat. Sedangkan kanun narkoba tidak dimasuk dalam kanun jinayat untuk dihukum dengan hukum fikih yang ada. Mengapa? Karena dipandang sangat ringan. Sedangkan bahayanya jauh lebih berat. Maka narkoba kembalikan kepada hukum positif, yaitu dengan jalan apa yang ada dalam Undang-Undang RI, tidak dihukum dengan narkoba. Seingat saya seperti itu. Bapak Ibu yang berkiprah di WH, di kepolisian, sudah lebih tahu barangkali. Lihatlah dalam kanun jinayat, tidak ada hukum narkoba. Kemudian, oleh karena demikian, mari sama-sama kita song-song
10 kedua untuk kita menggapai ampunan Allah sebanyak-banyaknya, karena kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Nyumandum nasalah. Khairul khata'in at-tawwabun. Tapi segala-gala orang salah, orang yang mau bertaubat. Itulah jalan untuk bersihkan. Maka jalan untuk mendukung taubat dan ampunan Allah kita dapatkan dalam bulan ini. Mari kita song-song juga dengan sedekah. Sedekah di bulan ini banyak kelebihan yang sudah pernah disampaikan oleh para guru. Sedekah apalagi di bulan Ramadan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa saja, Allah berikan pahala orang yang berbuka itu tidak kurang dikit pun kepadanya, dan kita penuh diberikan juga sebagai orang yang menyediakan sedekah untuk berbuka puasa. Lebih-lebih lagi, kita sangat mengharap doa malaikat tiap pagi. Apa doa malaikat? Doa orang malaikat yang sering kita sebutkan. Ma min yaumin yasbahul ibad fihi illa malakani yanzilani. Tiap subuh, tiap pagi, hamba Allah yang ia bangun dengan kita awali salat subuh dan zikir. Pada setiap hari itu ada 2 malaikat yang turun kepada kita masing-masing. Apakah itu 2 malaikat itu masuk dalam kata raqib dan atid atau malaikat lain? Pokoknya setiap pagi 2 orang malaikat mendampingi kita, berdoa kepada kita. Apa yang dikatakan? Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antara 2 malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang lain berkata, Allahumma mumsikan talafan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah orang-orang yang berinfak hari ini akan gantinya yang diinfak itu lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Yang tajuk bunganya, yang tajuk urangnya, doa malaikat neganto ya Allah. Bayangkan, yang Allah ganti lain lebih bermanfaat, lebih berkah dan lebih membawa kesejahteraan kepada kita. Satu lagi juga ngomong malaikat itu, ya Allah, ya Rabb, kepada orang-orang yang menahan kantongnya, yang tidak mau menyumbang talafan, Nabi atanya berlalu, Nabi atanya membinasa. Berikan ya Allah, apa yang ditahan itu tidak juga bermanfaat untuknya, entah kepada siapa Allah. Dan itu doa malaikat. Sehingga para ulama mencoba merumuskan hakikatnya, kata dia. Walaupun kita nggak bisa dengar sedikit ataupun apa saja yang kita berinfak, ada 5 kata-kata dari sedekah itu yang diucapkan kepada kita. Ada 5 ungkapan daripada percuma tanya anda dah dengar tak potaikan de ontribenya. Apa yang dikatakan oleh satu pulut itu, anda tak dengar apa yang diucapkan oleh sedekah itu. Bila dia sudah keluar dari tangan kita, masuk dalam celek, masuk dalam kantong fakir miskin, atau masuk ke mana saja, yang penting infak di jalan Allah. Apa kata dia? Yang pertama, kuntu saghiratan fakat bartani. Begitu kita keluarkan on 5.000, yang 50.000 dalam kantong, yang 5 untuk duit, yang ubur menyonak on 3.000, menyonak oleh motor, dah menambah on 3.000. Untuk duit dan yang kunci, aku kecil sekali ni, enggak ada makna. Kau beli ikan saja itu 1 kilo sampai 50.000. Tapi engkau telah membesarkan aku. Kamu telah membuat aku gede. Aku besar. Besarnya. Bagaimana besar?
Coba betul. Siapa yang mengutangkan Allah dengan niat karena Allah dan itu sedekah? Fayudha'if lahu. Allah ganda-gandakan pahalanya. Adha'afan katsir, tanpa bisa dihingga. Gandaan yang banyak sekali. Allah sangat besar membuka peluang, dan kepada Allah kita yakin kembali. Maka dibilang ubulun mau ribayat agak hana yum tangkirana ke urang kaya na jo na mayum piumbeo. Tapi sedekah ya kanjong karena dunia. Kita sudah pernah bahas apa sedekah, apa hadiah, apa hibah, apa wakaf, macam-macam. Sedekah hanya dua motivasi. Maka boleh untuk orang kaya, boleh orang miskin, tidak mesti orang miskin. Bahkan menyuruh orang gazin yang maksiat kesemayang hang getem menyoganya gazin abih gazin tapi kesemayang getem. Bak hukum jaket mentau dalam mazhab kita. Jit bantu ngan jaket tapi hanjat jok balik. Jok bak wali. Jok bak orang yang tem pulumun tentang napakah dia. Tajuk bagi orang pasal. Dia tajuk kon dipakai untuk kepentingan kemaslahatan. Ia belum haram jadahnya kadang-kadang. Atau cimumang dilakai kena gadoh malia-malia cegarannya. Ya. Karena memang perlihatannya. Maka hang bijak jaga pulang terdekat. Bahkan menyuruh dengan artinya dia terdekat kepada dua benar saksi, dua orang bawa ganyan betul gatin dan urung taat. Kan pegah dro gatin, yang pegah dro mandu pegah dro gatin. Ya, ini yang pertama ucapannya. Yang kedua, kuntu harisan walaan haris duka. Aku ini selama ini adalah kamu menjadi harisku. Loan kun bank, kun harta yang dalam derka, kun honda. Loan adalah sebagai kamu selama ini satpamku, kata dia. Getanyonyo pesuruh ji. Dengar tak semayang, tinggal terkeji pukai cuo pohana. Dengar tajak, tinggal dia hartanya 42 adanya bermacam-macam. Toko bahana tatuk katingan, puka dia kukunci pohana. Obai pegak pun mentang kita menjadi sebagai harisnya, kita satpamnya, kita security harta itu. Tapi sekarang dengan kau keluar, aku yang menjadi penjagamu. Dulu kalian jaga aku. Maknanya memang betul lagi kan. Dan betul memang kejadian seperti itu. Orangnya nama no tu dua boh, mugrib tu lah termayang gara-gara ji. Na nak lemo tabo gara-gara ji kadang-kadang digetanyo hana mutemu ikut jamaah mugrib karena 3 ngambang mantang dalam gerupuh limau. Maka getanyo tukang jaga ji katanya. Begitu tak cok limaunya dalam terkah aja saya juga yatim mandu. Ikut di limau yang terkahnya. Orangnya lun jaga dona. Jaga dari bahaya dona. Itulah yang tamnaul bala. Dia menjaga orang yang bersedekah itu, fungsi sedekah bisa untuk dicegah kita daripada paling kurang 70 buah bala. Minimal apa yang kita sampaikan sebelumnya. Minimal bala, tajak lang ruang bala, gedanya hang kenong bala. Ini menunggu, tanya ketua KIP, dia makan kata mau lama berhuna. Minimal baik roh tanya kenal. Berik dapat gelar baik roh tanya sekongkol untuk berbuat curang. Kaja. Kaglah. Hana payah tak minta jalan lain. Kalau dalam filosofi Sayyidina Umar yang menjawab takwa itu adalah kepada Ubay bin Ka'ab. Hai Ubay, takwa tahu enggak? Pernah kamu melewati jalan? Iya. Andai kata di jalan itu kamu temukan duri, yang duri membahayakan dirimu, bagaimana sikapmu? Ya tentu saja aku sangat berhati-hati melewatinya.
Kalau aku punya kemampuan, duri itu akan kusingkirkan. Supaya tidak hanya saya, orang lain juga selamat, tidak akan kena duri itu. Itulah takwa, kata Sayyidina Umar. Yang dengan takwa haibah. Banyak sekali duri kehidupan yang kita lewati. Kalau kamu temukan duri dalam perjalanan hidup kita, dalam pergaulan kata mengdurau, dalam tamitan rezeki jajai durau, tapubun ibadah kepentingan sosial juga duri di situ banyak sekali. Kalau tak sanggup kita singkirkan duri itu, maka minimal kita bisa melewatinya. Kalau tidak bisa melewati, karena duri itu gede-gede, sebagai sikap orang takwa, kamu cari jalan lain. Jangan kamu tempuh jalan itu. Maka inilah yang dia katakan, aku sebelumnya adalah kamu menjadi penjagaku, sekarang aku yang menjagamu. Apa ucapan yang ketiga? Kuntu aduan fa'abatani. Selama ini aku adalah menjadi musuhmu. Betapa bahwa harta anak itu aduan lakum. Fitnah. Banyak yang susah. Gara-gara uang, gara-gara kekayaan. Jauh dengan saudara. Gara-gara banyak duit. Dulu tidak ada apa-apa. Baik-baik dalam keluarga. Gara-gara ada uang. Gara-gara BO sagai. Galak ke perumah lain tak bodoh. Kat hancur dengan perumah pun. Itu gara-gara apa yang mendungan. Menyahan apa yang pandai. Tapi najis yang palau. Mublut harta dan perleh puat perumah. Najis yang modalnya hanya nafsu. Tapi rata-rata. Asal kamu ibra. Dengar tak bodoh. Padahal kemampuan tancik dia. Itu kan nafsu. Maka dia katakan, aku musuhmu. Gara-gara aku, kamu putus hubungan persaudaraan. Gara-gara aku, kamu putus dengan keluarga. Gara-gara aku, kamu tidak dekat dengan tetangga. Gara-gara aku, kamu tidak lagi dekat dengan sosial. Gara-gara abak kami dapat yang 24 jam urung mati ikut moham temenja. Silaturahmi hanya sekedar. Itu semuanya membuat kamu jauh dengan saudara. Tapi sekarang dengan engkau berikan, aku sekarang menjadi orang yang mencintaimu. Orang yang membuat kasih sayang terhadap dirimu. Kamu dianggap orang pengertian. Kamu dianggap orang yang punya untuk kepekaan. Kamu dianggap orang yang bagus dengan silaturahmi. Kemudian kita tengok apa yang kubena syarah depan medung. Begitu apa? Nda jabatan BO. Yang berakan anak kamu ini menduri tangli. Nah, ini kenyataan kata dia. Jadi dengan demikian, karena faktor mengapa sedekah, baik yang wajib, apalagi yang sunat, semua itu adalah untuk membuat kesenjangan sosial tidak terjadi. Kan tak kaya orang dengan sedekah. Dukna 2% tengah kekayaan, geyojok kepada fakir miskin. Itu bukan dengan demikian maka orang itu akan kaya, tidak. Tapi namanya itu pengertian. Sehingga orang akan menganggap bahwa kehadirannya ada manfaat pada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk fanian fa'abaitani. Aku adalah sudah binasa. Ana yum ulillahu mandum. Tapi engkau sekarang sudah membuat aku kekal. Nyo sampai akhirat ku tetap. Menyahana nama terkah nanti. Mungkin ciba pintu kubu hang kuja. Motor menghantar. Hana tu bina kubu. Dia bina jalan di pedong. Belum anjir bayi gulam dia orang lain. Tapi kalau sudah engkau bersedekah, katanya, aku akan kekal mendampingi dan menyayangimu sampai ke mana? Sampai ke tempat akhir, ke syurga teruk kuintak. Itu bersedekah. Yang terakhir, kuntu qalilatan. Aku sedikit, ubudak. Pakat sadanya, engkau berbanyak aku. Nyokala, orang dia ciknik. Ini 5 hakikatnya apa yang kita keluarkan di jalan Allah di bulan ini sebagai bentuk dukungan, memperkuat, mendapatkan maghfirah dari Allah di saat puasa menjadi perisai, sedekah bisa membantu mereka. Di samping terus istighfar, berzikir,
Di malam banyak untuk i'tikaf, siang juga demikian, sembari dengan tempat-tempat ibadah lainnya. Terus, tapi fungsi sedekah sangat-sangat tersendiri. Bapak Ibu sidang jamaah subuh dimuliakan Allah. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kerjaan subuh kita pada hari ini. Mengingat ini kita banyak tugas juga yang harus kita jalani. Ada yang pegawai, ada yang guru, ada yang macam-macam. Maka sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Selamat untuk melaksanakan ibadah puasa hari ini. Semoga bisa kita jaga baik-baik daripada yang mencemarkannya, baik pahalanya apalagi fisiknya. Semoga kita semakin untuk menuju ampunan Allah dan akhirnya kita akan menjadi hamba-hamba yang dijadikan orang yang merdeka dan terbebas daripada hukuman Allah api neraka. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.